Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi mumpung badan kita masih sehat dan kita masih punya banyak waktu, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu selama 1 jam ke depan. Dokter Kito edisi hari ini akan membahas berkenaan dengan penyakit bukan penyakit ini, lebih tepatnya tema adiksi, konseling, dan rehabilitasi. Dan tentunya sudah hadir juga kedua narasumber di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dokter Bella. Selamat pagi dokter, apa kabarnya dokter? Pagi, alhamdulillah sehat. Siap ya dokter, memberikan edukasi terkait dengan tema kita hari ini dokter kepada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu yang ada di rumah. Siap. Oke, yang kedua pemirsa ada Dokter Putri Santri. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah kabar baik. Sudah lama tidak berjumpa nih dokter? Iya, lumayan ya. Sekarang hari ini ngisi lagi untuk tema yang sangat menarik ya, adiksi, rehabilitasi, dan konsultasi. Oke, ini ada tiga hal nih. Ini berarti ada keterkaitan yang erat berarti ya dokter ya, antara adiksi, konseling, dan juga rehabilitasi. Ini secara singkatnya seperti apa dokter? Jadi hari ini tuh kita bahasnya 3 hal yang berkaitan memang. Yang pertama ada adiksi. Adiksi itu kalau bahasa awamnya kecanduan. Jadi nanti akan banyak tuh kecanduannya, nggak cuman kecanduan tentang obat-obatan, tapi juga mungkin kecanduan game online, rokok, kemudian mungkin pornografi, dan lain-lain yang sifatnya itu lebih ke arah negatif. Jadi ketergantungan secara fisik dan mental kalau kita ngomongin tentang adiksi. Terus yang kedua kita bahas tentang konseling. Nah, konseling ini bagaimana kita caranya untuk memecahkan masalah yang berkonsultasi dengan konselor. Ya, konselor tuh artinya orang yang ahli dan berpengalaman untuk memecahkan masalah tersebut. Dan terakhir kita bahas tentang rehabilitasi, artinya bagaimana kita memulihkan kembali orang yang mengalami kecanduan atau adiksi tersebut. Oke, berarti adiksinya adalah perilakunya, Ya. perilaku ketergantungannya. Kemudian konseling dan rehabilitasi ini upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir perilaku candu tadi dokter? Iya, benar sekali. Oke, secara singkat seperti itu Bu. Mungkin boleh kita langsung saja to the point ke PowerPoint-nya dokter? Oke, siap. Saya izin berdiri ya. Oke, kita bahas tentang 3 hal nih hari ini, dan ketiga halnya ini saling berkaitan, sama-sama penting ya. Kalau kita ngomongin tentang adiksi, tadi sudah dijelaskan sedikit, di-spill sedikit. Adiksi ini artinya adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap sesuatu. Bisa suatu zat, obat-obatan, bisa suatu hal seperti kebiasaan atau aktivitas yang kita suka lakukan. Dalam hal ini arahnya lebih ke negatif karena sudah ketergantungan secara fisik dan mental ya. Boleh ditolong slide-nya di next ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih adiksi ini bisa terjadi. Kok bisa seseorang itu ketergantungan atau kecanduan. Nah, mungkin kita akan cerita hal yang normal terlebih dahulu ya. Oke, slide sebelumnya. Kalau poso ya. Kalau kecanduan ini sebenarnya dokter ke seluruh hal atau terhadap ada hal-hal tertentu nih dokter ya, memang misalkan ada zat tertentu yang mengakibatkan kecanduan, ataukah sebenarnya karena memang kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang saja terus dokter sehingga menyebabkan adiksi? Sebenarnya kalau konteksnya ketergantungan secara fisik dan mental itu lebih ke hal-hal yang sifatnya kalau kita nggak melakukan hal tersebut, nggak konsumsi obat tersebut, kita sakit atau kita ada keluhan secara fisik dan mental. Itu sebenarnya konteksnya. Tapi kalau di sini kita lebih luas lagi, dalam artian segala hal bisa masuk. Bisa itu kecanduan atau ketergantungan handphone mungkin, atau game online, atau kecanduan adiksi terhadap sosial media, bermain sosial media, scrolling terus-terusan, itu juga masuk. Nah, sebelumnya kita akan bahas tentang bagaimana adiksi ini bisa terjadi. Kok bisa tubuh kita itu memberikan respon ingin terus-terusan
Ya, ya. sekalipun sebenarnya tidak ada zat tertentu Ya. dokter yang menyebabkan, misalkan ada obat-obatan tertentu kan artinya ada kandungannya yang menyebabkan kita kecanduan. Tapi kan Benar. seperti gadget misalkan, kan Benar. sebenarnya tidak ada zat langsung Ya. yang kita konsumsi untuk Betul. kita adiksi terhadap hal tersebut berarti ya dokter. Ya? Benar. Boleh di next slide dulu. Jadi kita setiap manusia itu pasti punya hal yang kita sukai, ya. Contohnya seperti makanan. Pasti kita ada makanan favorit yang bikin kita inget terus sama makanan tersebut dan kemudian kita mau beli terus. Nah, itu sebenarnya jalurnya itu sama dengan si adiksi tadi. Tapi bedanya kalau obat-obatan nanti pengaruhnya ke sinyal-sinyal yang dikirimkan ke saraf. Ini ya. Ini saya ngomongin tentang tanda dan gejala. Tanda dan gejala orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan. Ada mata merah, pupil mata yang mengecil atau membesar. Ini tanda-tanda secara fisik. Kalau ini tanda-tanda secara fisik. Mata merah, pupil mata yang mengecil atau membesar, tergantung lagi dengan kalau dia zat-zat, tergantung lagi dia apakah dia masuk ke kategori stimulan atau depresan, nanti kita akan bahas di belakang. Terus ada berat badan yang naik atau turun secara signifikan. Jadi memang ngaruh ya secara fisik, pola makan atau pola tidur yang menjadi tidak beraturan, tidak peduli terhadap penampilan, mudah merasa lelah, sedih, atau nggak berenergi sama sekali. Kemudian sering cemas, menarik diri dari lingkungan sosial, sulit konsentrasi, terus sering mimisan, tubuh merasa bergetar atau bahkan kejang. Nah, ini semua adalah tanda dan gejala secara fisik, ya. Nanti kita ngomongin tentang tanda dan gejala secara mental. Bagaimana seseorang itu merasa tidak berenergi atau merasa mudah marah, mudah sedih ketika tidak mendapatkan hal yang dia inginkan. Oke. Next dulu. Ini tanda dan gejala mahasiswa kurang tidur juga seperti ini kayaknya dokter. Iya, nah makanya kita akan bahas tentang bagaimana otak itu memproses suatu kejadian di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ada yang namanya brain reward atau dopamine pathway, jalur imbalan otak atau jalur dopamin. Ini jadi otak kita itu subhanallah ya dikaruniai oleh Allah itu sangat kompleks. Jadi yang pertama ada yang namanya dopamin. Dopamin itu semacam hormon yang dilepaskan yang mengatur tentang kesenangan kita, ya, kesenangan kita terhadap sesuatu. Rasa senang, rasa puas, excitement itu diatur oleh salah satunya hormon dopamin ini. Hormon dopamin ini dia kapan keluar? Ketika ini. Hormon dopamin itu biasanya akan keluar ketika kita berhadapan atau mendapatkan seperti makanan yang kita suka. Misalnya Poso favoritnya makanannya apa? Makan ayam dokter. Makan ayam. Ayamnya diapain? Dibakar. Oke, ayam bakar. Nah, otak kita itu ketika misalnya Poso lihat, oh ayam bakar, saya suka nih sama ayam bakar. Nanti ada salah satu bagian dari otak kita yang menyisipkan emosi di situ. Ketika saya makan ayam bakar, saya akan rasanya senang. Begitu. Karena keluar hormon yang memicu rasa senang tadi, dopamin. Nah, sama seperti musik. Musik juga memicu pengeluaran hormon dopamin itu. Misalnya musik favoritnya apa? Katakanlah jazz misalnya dok. Ya, biar jazz. biar keren. Ya, biar keren jazz ya. Jadi setiap ada musik jazz, jangankan mendengarkan, mungkin dapat informasi ada konser jazz aja kita udah rasa excited. Iya, ada rasa senang karena tubuh kita secara alamiah, secara naluriah mengeluarkan hormon yang namanya dopamin, menimbulkan rasa excitement tadi, rasa senang, rasa sukacita. Itu sesuatu hal yang normal, ya. Karena ketika berhadapan dengan ayam bakar tadi, nextnya misalnya 1 bulan kemudian kita nggak minta 2 porsi ayam bakar supaya merasa senang, kita tetap 1 porsi aja udah cukup, ya kan? Misalnya kalau saya suka makan bakso. Saya kalau makan bakso, kalau beli bakso senang. Bulan depan saya kalau selera lagi belinya 1 porsi kan, nggak butuh 2 porsi atau 3 porsi untuk menyenangkan saya, ya kan? Jadi porsinya tuh tetap sama. Musik juga kayak gitu. Saya dengerin lagu jazz, 1 lagu, 2 lagu hari ini, sama bulan depan atau 3 bulan ke depan ya 2-3 lagu juga. Beda ketika obat yang mempengaruhi. Oke, berarti intinya sebenarnya kalau aktivitasnya aktivitas normal dengan kadar tertentu sebenarnya tidak jadi masalah Ya, ya? tidak jadi masalah. Oke, dokter, semakin menarik kita harus jeda terlebih dahulu. Silakan dulu, Bu Putri. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.